Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 5 November 2022, Pekan Biasa ke-31. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 10 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kita semua akan tiga pilar penting, tiga hal penting yang harus menjadi sandaran hidup manusia menurut urutannya. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, manusia. Dan yang ketiga, Mamon. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini men-sharingkan pengalaman hidupnya tentang ketiga hal itu. Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Filipi bahwa yang pertama-tama menjadi sandaran kehidupannya adalah Tuhan sendiri. Rasul Paulus dalam karya kerasulannya mengalami banyak hal, termasuk kesulitan dan tantangan. Dia bahkan mengakui mengalami kesusahan. Dan dalam kesusahan itu, ia tetap menjadi kuat karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudari dan saudara terkasih, pada sisi lain, Rasul Paulus juga menyadari betapa kebaikan orang-orang Filipi terhadapnya. Ketika mereka menyadari bahwa seharusnya mereka menolong Rasul Paulus yang berkarya di tengah mereka, yang berkarya mewartakan kabar gembira di tengah mereka. Pada akhirnya, orang-orang Filipi, orang-orang yang percaya di sana, mereka ikut menanggung semua yang perlu untuk kehidupan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengakui, dia bersyukur bahwa ternyata jemaatnya di Filipi pada akhirnya menolong dia. Saudari dan saudara yang terkasih. Dan yang ketiga, Mamon. Yesus dalam bacaan Injil menegaskan kepada semua yang mendengarkan dia pada saat itu, yang mengikuti dia pada saat itu, dan juga kita saat ini yang sedang merenungkan perikop Injil hari ini. Yesus menegaskan bahwa ikatlah persahabatan dengan Mamon, supaya pada suatu saat kamu mendapatkan kehidupan dari Mamon itu. Penegasan Yesus ini bisa kita tangkap, kita pahami dalam berbagai macam pengertian. Yang pertama, Yesus mau mengatakan bahwa Mamon sesungguhnya dari dirinya sendiri netral, baik adanya. Menjadi tidak baik ketika Mamon dijadikan pegangan hidup dan sumber keselamatan. Tetapi selama Mamon itu dipakai untuk hal yang baik, maka Mamon itu baik adanya juga. Apalagi kalau Mamon dipakai sebagai sarana untuk menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Dan dengan demikian, orang yang mempergunakan Mamon seperti itu, dia sebenarnya sedang menginvestasi hidup yang bahagia bagi dirinya di hari esok. Baik sebenarnya. Inilah ketiga pilar yang harus menjadi sandaran kehidupan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, memang sudah benarlah kalau Allah menjadi atau ditempatkan pada urutan yang pertama.
sebelum segala sesuatu yang lain, termasuk manusia dan mamon, Allah adalah yang pertama-tama menjadi sandaran kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Allah. Ketika manusia sesama kita tidak menolong kita, ketika mereka meninggalkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mamon mungkin bisa memberikan kehidupan yang sementara di dunia ini, tapi tidak pernah bisa memberikan kehidupan yang kekal. Allah bisa. Allah bisa memberikan kehidupan untuk kebutuhan saat ini, kebutuhan jasmani. Tapi Allah juga pada saat yang sama memberikan kehidupan manusia, kehidupan jiwanya, kehidupan di dunia yang baru, kehidupan surgawi. Maka sudah benarlah kalau Allah ditempatkan pada nomor urut yang pertama dan tidak pernah boleh diganti. Allah harus menjadi yang pertama dan yang utama. Ini pesan bagi kita. Yang kedua, selain Allah, kita juga bisa berharap pada sesama kita, pada manusia yang ada di sekitar kita. Karena mereka bisa menolong kita sejauh mereka mampu sebagai manusia. Memang tidak semua manusia mau menolong siapapun yang ada di sekitarnya. Tetapi baiklah, ada juga orang-orang baik yang punya kehendak yang baik, yang punya pikiran baik, yang sungguh menaruh belas kasihan yang istimewa kepada sesamanya. Karena itu pantas dan wajar kita juga memberi tempat yang wajar bagi sesama kita, bahwa mereka bisa menolong kita. Tidak saja mereka bisa menolong kita, kita pun harus menolong orang lain. Karena orang lain pada saat yang sama mengharapkan kita bisa menolong mereka. Dan yang terakhir, mamon. Mamon memang kita butuhkan untuk kehidupan kita, tetapi tidak menjadi sumber kehidupan kita yang utama. Tidak menjadi yang menolong kehidupan jiwa kita. Mamon kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, mamon bukan apa-apa untuk kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita terinspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini, supaya kita tetap menempatkan Allah sebagai sandaran yang paling utama dalam keseharian kita. Dan yang kedua, jangan lupa saya dan Anda menjadi tempat sandaran sesama kita. Atau kita berharap bahwa sesama kita, manusia yang lain, menjadi sandaran kehidupan kita. Darinya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan melalui kebaikan mereka. Dan yang terakhir, kita memang membutuhkan mamon, tapi mamon tidak bisa menyelamatkan kita. Mamon sekedar memberikan kehidupan yang sementara bagi kita selama kita berada di dunia yang fana ini. Milikilah mamon, tapi gunakanlah mamon. Ikatlah persahabatan dengan mamon, supaya dengan mamon kita boleh mendapat hidup bahagia di akhirat nanti. Tuhan memberkati.